Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah cerita yang menarik dalam kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah, sarah dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Muhammad bin Abdullah Ad-Dimyati. Diceritakan bahwa sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah tidak kurang dari 5.000 lebih hadis yang diriwayatkan oleh beliau. Beliau adalah tokoh Ahlus Sufah, yaitu Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah berkata, mengeluh pada suatu hari, usibtu fil islami bithalathatin lam usibba bimithlihinna. Sungguh aku telah menerima musibah besar dalam Islam ini, yaitu 3 musibah, di mana tidak pernah aku merasakan kesedihan ketika tertimpa musibah kecuali 3 musibah ini. Yang pertama, mautun Nabi, yaitu ketika wafatnya baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah musibah terbesar pertama dalam kehidupanku, kata Abu Hurairah. Yang kedua, wa maktul Utsman, dan musibah kedua dalam kehidupanku adalah ketika terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Dan musibah terbesar dalam kehidupanku yang ketiga adalah al-mizwatu, adalah ransel lusuhku. Saudaraku, apa sebenarnya ransel lusuh Abu Hurairah itu sehingga Abu Hurairah merasa bahwa ransel ini adalah musibah terbesar dalam kehidupannya? Diceritakan bahwa suatu ketika Abu Hurairah berperang bersama Rasulullah. Ketika itu Rasulullah dan bala tentaranya merasakan kehabisan bekal. Maka kemudian Rasulullah bertanya, siapakah di antara sahabat-sahabatnya yang membawa bekal? Maka Abu Hurairah membawa ransel lusuhnya yang berisi kurma. Maka Rasulullah meminta kepada Abu Hurairah agar supaya ransel itu diberikan kepada beliau. Maka kemudian Rasulullah Muhammad SAW mengambil isi dari ransel itu, dan ternyata ada sekitar 10 butir kurma di dalamnya. Maka oleh Rasulullah diambillah satu-satu, kemudian dibacakan doa atas kurma-kurma itu. Kemudian Rasulullah berkata kepada Abu Hurairah, Abu Hurairah, panggillah 10 bala tentaraku dan berilah makan kurma ini dari ransel lusuhmu. Apa yang terjadi, saudaraku? Ternyata 10 datang makan kurma sepuasnya, kemudian pergi datang lagi 10 tentara, begitu terus menerus. Dan anehnya, kurma itu ternyata tidak pernah habis. Saudaraku, cerita ini berlanjut ternyata bahwa kemudian Abu Hurairah diwasiati oleh Rasulullah, Abu Hurairah, bawalah ini, simpanlah ransel lusuhmu ini dan ambillah kurma itu. Insya Allah rezekimu ada di ransel itu. Saudaraku, anehnya ransel itu diambil kurmanya terus menerus oleh Abu Hurairah tanpa melihatnya, karena wasiat Rasulullah, ambillah
masukkan tanganmu ke dalam ransel tanpa harus melihat isinya. Dan oleh Abu Hurairah wasiat itu terus dilakukan, diambil untuk dimakan olehnya dan keluarganya, bahkan disedekahkan kepada tetangga-tetangganya para fakir miskin. Dan anehnya, kurma itu tidak pernah habis. Bahkan dalam kitab itu diceritakan ketika Rasulullah wafat, ransel itu ketika diambil tetap ada kurmanya dan tidak ada habis-habisnya. Sampai kemudian Abu Bakar menjadi khalifah yang pertama, kurma itu tetap ada dalam ransel itu. Begitu seterusnya sampai kemudian Abu Bakar wafat. Kemudian Sayyidina Umar menjadi khalifah yang kedua. Juga ternyata kurma yang ada dalam ransel lusuh Abu Hurairah ini juga tidak pernah habis. Sampai Sayyidina Umar wafat juga. Kemudian digantikan oleh Sayyidina Utsman. Ketika ada huru-hara Sayyidina Utsman terbunuh, inilah kemudian rumah Abu Bakar, rumah Abu Hurairah juga ikut terbakar gara-gara ada huru-hara ketika itu. Maka hilanglah tas ini. Saudaraku, ada pelajaran yang menarik dalam cerita ransel lusuh Abu Hurairah ini, bahwa kita jangan pernah resah dan gelisah dengan rezeki kita, dengan urusan dunia kita. Biarkanlah semua berjalan, karena semuanya sudah ada yang mengaturnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matahari terbit dan tenggelam, semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengaturnya. Matahari panas, rembulan yang sejuk, kita tidak pernah mengaturnya. Semuanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita makan dan minum, sesungguhnya Allah semuanya yang mengaturnya. Karena di dunia ini sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatur dan telah memperuntukkan untuk manusia. Jangan pernah resah, tapi yang harus kita pikirkan adalah bagaimana nasib kita setelah meninggalkan dunia ini. Biarkan dunia ini ada yang mengatur Allah, tapi aturlah ketika kita telah meninggalkan dunia ini, yakni kita harus berpikir akhirat kita, karena itu adalah kehidupan abadi kita. Di dunia ini semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah makalah bijak, narun lam tukhrik Ibrahim. Api ternyata tidak bisa membakar Nabi Ibrahim. Wasikinun lam taktul Ismail. Begitu juga pedang ternyata tidak bisa membunuh Nabi Ismail. Wa bahrun lam yughrik Musa. Samudra laut merah ternyata juga tidak bisa menenggelamkan Nabi Musa. Wa khutun lam yakul Yunus. Dan ikan hiu ternyata juga tidak bisa memakan, meluluh lantakkan Nabi Yunus yang telah ditelannya. Ternyata Nabi Yunus juga selamat. Maka fakul layyusibana illa ma kataballahu lana. Maka yakinkan dalam hati kita bahwa semua tidak akan pernah terjadi kecuali telah dicatat dan ditakdirkan oleh Allah.
Jika memang Allah telah memberikan musibah, maka Allah tentu akan memberikan musibah itu. Tapi kalau tidak akan pernah. Maka saudaraku, jangan pernah resah, jangan pernah gelisah dengan urusan duniamu, karena sungguhnya Allah telah mengaturnya sedemikian rupa. Tapi kita harus resah dan juga gelisah bagaimana mempersiapkan kelak kehidupan kita di akhirat. Saudaraku, mudah-mudahan cerita ransel lusuh Abu Hurairah ini menjadi inspirasi kita bersama, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah sementara, dan kehidupan dunia ini sesungguhnya sudah ada yang mengaturnya. Kita tinggal menjalankannya, berikhtiar, bertawakal. Tapi hakikat sesungguhnya kehidupan kita adalah bagaimana kita berjuang agar supaya kelak di kehidupan akhirat kita semuanya selamat dari api nerakanya dan meraih surganya. Saudaraku, mudah-mudahan inspirasi dari ransel lusuh Abu Hurairah ini menambah takarrub kita, kedekatan kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.